Baik Mbak. Iya. Ya kasih. Jadi dulu. Ya. Oke. Apa posisi sudah nyaman? Sudah nyaman Kak? Baik. Iya. Izin saya ketika berangkat ke kamu dulu ya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, cuman ya ada yang merasa terganggu akhir-akhir ini. Baik, terima kasih sudah datang. Sebelum memulai saya ingin menyampaikan informasi konsen singkat ya. Iya. Sesi itu berlangsung sekitar 20-20 menit. Dan seluruh isi pembicaraan ini bersifat rahasia, kecuali jika ada hal terkait dengan keselamatan diri. Apakah kamu setuju untuk melanjutkan sesi hari ini? Ya, saya setuju. Baik, tujuan sesi hari ini adalah untuk memahami kebingungan karir yang kamu alami dan melihat alternatif langkah yang bisa kamu ambil. Apakah itu sesuai dengan harapan kamu? Ya, itu betul sekali. Itu yang saya mau kalikan. Imbang, apa yang membuat merasa bingung soal masa depan akhir-akhir ini? Saya bingung ini Kak, antara mau lanjut S2 atau mengikuti karir orang tua atau bisnis orang tua, dan juga apakah mengikuti kerja kreatif sendiri gitu Kak. Baik, aku mendengar bahwa kamu punya beberapa pilihan dan itu membuat kamu kewalahan. Terus, bisa kamu ceritakan lebih jauh tentang setiap pilihan itu? Oh baik, kalau mau melanjutkan S2 tentunya orang tua sudah setuju atau punya dukungan. Tetapi kalau ikut bisnis keluarga, ayah saya sudah saling mendukung juga. Tetapi saya pribadi lebih tertarik dengan di angka kreatif seperti desain, konten atau video editing gitu. Oke, sepertinya kamu berada di persimpangan antara minatmu sendiri dan keinginan orang tua ya. Ya, benar sekali. Saya takut dalam salah memilih. Terus apa yang paling membuat kamu takut dari membuat pilihan itu sendiri? Saya takut mengecewakan orang tua terkait keinginan yang saya pilih itu sendiri. Terus baik, berarti kamu berada dalam tekanan sebuah emosional antara membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan kedua orang tua. Iya, itu yang saya rasakan. Tadi kamu bilang juga bersiap dan untuk masuk dunia kerja. Bisa kamu jelaskan apa yang bersiap itu? Sebenarnya lebih mengarah ke dalam, saya merasa skill saya masih kurang dibandingkan dengan teman-teman saya sendiri. Ya. Oke, terkait dengan cerita yang kamu bahasakan, kalau berbicara soal skill, apa saja menurut kamu yang masih kurang dalam diri kamu? Yang menjadi kurang dari saya itu mungkin dari portofolio saya belum banyak hasil kerja yang bisa saya tunjukkan. Kalau kamu membayangkan satu pilihan yang paling membuat kamu bersemangat, yang mana itu dari antara pilihan tadi? Jujur, yang menjadi angka pertama itu saya itu terkait angka kreatif, karena saya suka sekali dengan desain dan mengedit video. Jadi dengar minat untuk buat di sana ya.
Menurut kamu apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk mendapat pilihan yang kamu pilih itu? Ya mungkin memperbanyak portofolio, ikut seminar-seminar kecil yang menunjukkan kreatif atau ikut kelas online gitu kan. Oke, baik. Sedikit ringkas sedikit ya. Berarti hari ini kamu merasa bercerita tentang kebingungan memilih antara S2, bisnis keluarga dan bidang kamu sendiri yaitu langkah kreatif. Kamu cenderung di situ tertarik ke langkah kreatif, tapi merasa takut mengecewakan kedua orang tua. Kamu juga merasa perlu memperkuat portofolio untuk lebih siap masuk di dunia pekerjaan. Apakah betul seperti itu? Iya, sangat betul sekali Pak. Untuk saran ke awal, bagaimana kalau kamu membuat daftar plus minus dari setiap bidang karir itu sendiri? Lalu kita akan bahas pada sesi berikutnya. Baik Kak, itu bisa membantu sekali untuk saya. Mungkin cukup dulu pertemuan kita hari ini. Senang sekali bisa mendengarkan cerita kamu hari ini. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi ini? Ya, pesanku lebih lega begitu Kak, dan merasa ada terarah untuk kedepannya lagi. Alhamdulillah kalau gitu ya. Ya. Kalau begitu kita akhiri dulu sesi hari ini dan kali ini sudah terbuka dan kooperatif dengan masalahnya. Baik Kak, terima kasih juga untuk sarannya. Nanti kita ketemu di sesi selanjutnya. Baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsul Alam sebagai observer, dan pada tahap ini yang menjadi konselor adalah Iwanuddin. Kemudian aspek yang menjadi observasi saya yaitu attending, teknik dasar dan pengelolaan sesi, dan etika dan sikap. Yang pertama mengenai attending, di indikator yang diobservasi yaitu kontak mata dengan konseli itu cukup, posisi tubuh terbuka dan rileks itu baik, kemudian ekspresi wajah hangat dan responsif cukup. Kemudian masuk di teknik dasar, indikator yang diobservasi yaitu pertanyaan terbuka digunakan dengan tepat, baik, parafrase mencerminkan isi cerita konseling cukup, refleksi perasaan akurat dan tidak berlebihan cukup, klarifikasi dilakukan ketika diperlukan cukup. Kemudian di pengelolaan sesi yaitu pembukaan sesi terstruktur dan hangat baik, kemudian alokasi waktu setiap tahap proporsional baik, kemudian penutupan sesi dilakukan dengan baik, kemudian etika dan sikap yaitu tidak menghakimi atau memberi saran terlalu cepat baik, bahasa yang digunakan sopan dan profesional juga baik, kemudian kerahasiaan konseli dijaga cukup baik.